Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cak Kodir di channel Ingin Belajar Bisa. Pada kesempatan kali ini saya mau melanjutkan video sebelumnya terkait pembahasan soal matematika untuk kelas 5 SD. Jika adik-adik atau teman-teman yang belum melihat pembahasan sebelumnya, karena ini telah dimulai dari nomor 21, maka ada dua bagian pada video sebelumnya, yaitu nomor 1 sampai 10, 11 sampai 20. Jadi ada part 1 dan part 2. Jadi silakan dilihat dulu video sebelum-sebelumnya. Baik, akan saya lanjutkan lagi dari nomor 21. Upin dipasang pada ruang tamu dengan bentuk persegi panjang, dilengkapi luas 625 cm persegi. Maka jika dihitung panjang sisi Upin tersebut adalah, ini kalau bentuk soalnya seperti ini pasti bukan persegi panjang, karena kalau persegi panjang itu antara sisinya mempunyai ukuran yang berbeda. Misal ini persegi panjang, pasti ada sisi panjang dan lebar. Sedangkan ini hanya diketahui luasnya, maka ini pasti bentuknya persegi. Dimana kalau persegi itu semua sisinya sama. Jadi kalau menghitung luas, yaitu sisi kali sisi sama dengan sisi kuadrat. Maka sisi kali sisi sama dengan 625. Maka sisi sama dengan akar 625. Nah, jadi dicari dulu berapa akar dari 625. Jika dilihat dari jawaban soal, kalau misalkan 20, ini kan 12, 15, baru loncat ke 25. Jadi kalau 20 kuadrat, itu kan hasilnya 400. Jadi jawaban yang A dan B ini pasti salah. Kemudian kalau 30 kuadrat itu kan sama dengan 3-nya dikali 3 dikali 3 sama dengan 9, terus 0-nya ada 2. Jadi pasti hasilnya itu sama dengan 25 hasilnya. Jadi dapat dituliskan di persegi ini sisinya ini 25, ini 25 cm. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal akar B. Ini akar B ditambah 25 sama dengan 55. Maka cari dulu B ini bernilai berapa. Maka dapat saya tuliskan di bawah sini. Kalau bukan bentuk akar, saya jadikan tidak dalam bentuk akar, maka B ditambah 25 sama dengan 55. Maka B sama dengan 55. Ini tandanya plus, maka kalau pindah ke sisi kanan jadi minus, dikurangi 25. Maka B nya itu sama dengan 30. Karena ini bentuknya akar, maka sama dengan 30 kuadrat di dalam akar. Jadi 30 kuadrat itu sama dengan
3 dikalikan 3 sama dengan 9, kemudian nolnya ada 2. Maka hasilnya yang paling tepat adalah yang D. Seperti itu. Nanti kalau Cak Kodir menjelaskannya terlalu cepat atau terlalu banyak cara yang diloncati, adik-adik bisa melihat pada video sebelumnya itu ada penjabarannya yang step by step, setiap langkah. Karena ini langsung model saya hitung cepat. Jadi 30 kuadrat itu sama dengan berapa? Nah, 3 kali 3 sama dengan 9, nolnya ada 2. Oke, saya lanjut saja ke soal nomor 23. Akar, ini akar 841 ditambah akar 289 dikurang 39. Maka harus dicari dulu nilai akar dari 841 itu berapa, kemudian akar 289 itu berapa, harus dicari satu-satu. Untuk mencarinya, ya kalau nggak hafal ya harus dicari satu-satu. Pertama, dilihat dulu ini dimulai dari 800 itu perkiraan berapa kali berapa dulu yang mendekati. Saya buat untuk permisalan 30 kali 30. Ini yang mendekati. 30 kali 30 itu sama dengan 3 dikali 3, 9. Kemudian nolnya ada 2, 900. Jadi ini gak mungkin lebih dari 20. Dari 30. Pasti hasilnya itu di bawah 30. Kemudian tinggal cari yang nilainya apabila dikali sebuah angka, kalau dikali belakangnya 1, berarti bisa jadi kalau 9 kali 9 itu 81. Oke, berarti coba 29 kali 29. 9 kali 9 itu 81. 9 kali 2 18 tambah 8 itu 26. 2 kali 9 itu 18. Kemudian 2 kali 2 itu 4 ditambah 1 5. Kemudian dijumlahkan 1 4. Ini nambah 1, hasilnya 8. Maka akar dari 841 itu sama dengan 29. Nah, seperti itu. Jadi langkah pertama dicari dulu pendekatannya berapa. Kemudian dilihat nilai terakhir itu angka berapa. Oke, selanjutnya yang ini dari 289. Coba kalau 20 kali 20 itu hasilnya 2 kali 2 4, nolnya ada 2. Jadi gak mungkin hasilnya itu di atas 20, pasti di bawahnya. Kemudian cari yang hasil perkaliannya itu belakangnya 9. Belakangnya 9 itu 7. 7 kali 7 49. Coba aja, berarti 17. 7 kali 7 49. 7 kali 1 7 tambah 4 sama dengan 11. Ini hasil 7 1. Hasilnya sama dengan 9 8 2. Nah,
udah ketemu hasilnya 17. Ini dijumlahkan, jadi saya langsung gini. Dijumlah 7 tambah 9, 6. Nyimpen 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 1, 4. Kemudian dikurangi dengan 39. 6 kurangi 9 nggak bisa, pinjam 1 jadinya 16. Ini tinggal 3. 16 kurangi 9 hasilnya sama dengan 7. Ini 0, karena 3 kurangi 3 0. Maka jawaban yang paling tepat adalah A, 7. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ke soal nomor 24. Masih bentuk akar juga. Langkah pertama ya harus dicari dulu nilai akarnya. Akar 196 sama dengan akar 256 sama dengan. Oke, untuk mencari akar seperti tadi, kalau ini 196 itu adalah 14, 256 adalah 16. Ini operasinya dikurang kemudian dikali, maka pengurangan dan perkalian itu lebih kuat perkalian, maka yang didahulukan adalah perkalian, maka ini dikalikan terlebih dahulu. Kalau dikali ini hasilnya minus, nggak apa-apa lah, kita kerjakan sesuai tandanya saja. 4 kali 6 sama dengan 24. 6 kali 1, 6 tambah 2, 18. Kemudian 14 ini dijumlah, hasilnya ke sini 4. 8 tambah 4, 12. Nyimpen 1. 1 tambah 1, 2, sama tambah 1, 3. Kemudian ini dikurang, 2, 3, 6 dikurangi 3, 2, 4. Maka hasilnya, ini hasilnya pasti minus. Cara ngitungnya dibalik saja. Yang ini yang dikurangi, nanti tandanya jadi minus. Saya pindah ke sini. 3, 2, 4 dikurangi 2, 3, 6. Ini nanti hasilnya tandanya minus. 4 dikurangi 6 nggak bisa, pinjam 1, 14. 14 kurangi 6, 8. Ini tinggal 1. 1 kurangi 3 nggak bisa, pinjam ke sebelahnya, jadi 11. 11 dikurangi 3 hasilnya sama dengan 8. Maka hasilnya yang tepat adalah minus 88. Ini kemungkinan tandanya salah, jadi nggak ada di pilihan. Cuman kalau cara yang benar untuk menyelesaikan bentuk soal seperti ini, misalkan yang sederhana saja, misal 5 dikurangi 1 dikali 3. Maka yang benar itu adalah perkalian didahulukan. 5 dikurangi 1 kali 3 sama dengan 2. Hasilnya yang benar seperti itu, karena perkalian itu lebih kuat daripada pengurangan.
Baik, lanjut saja ke soal berikutnya. Nomor 25. Ini masih bentuknya yang sama. Dicari dulu untuk nilai dari akarnya. Akar 625. Tadi hasilnya 25. Kemudian akar 1024. Akar dari 1024 itu adalah 32. Seperti tadi, sedikit saya jelaskan lagi. Kalau 1024 itu cari pendekatan, yaitu 30 kali 30, hasilnya sama dengan 3 kali 3 itu 9, nolnya masuk. Jadi pasti nilainya di atas 30. Pasti lebih besar dari 30. Kalau di bawahnya pasti nggak mungkin. Tinggal cari pendekatan saja, yang belakangnya 4 berapa. Oke, untuk berarti ini masih kurang 35 kuadrat, itu hasilnya sama dengan untuk akar 1024 itu hasilnya 32. Seperti cara sebelumnya, dicari pendekatannya. Kalau 30 kali 30 hasilnya 900, maka hasilnya pasti di atas 30. Jadi tinggal dilihat saja, belakangnya ini bernilai 4, maka berapa kali berapa, yang hasilnya adalah 4. Berarti 30 berapa, titik-titik, ini yang dicari, yang kalau dikalikan nilainya 4, seperti itu. Maka didapat 32, karena 2 kali 2 itu sama dengan 4. Kemudian dicari 35 kali 35 kuadrat berapa. Hitung perkalian susun saja. 5 kali 5 itu 25, 5 kali 3 15, tambah 2 sama dengan 17, 3 kali 5 15, 3 kali 3 9, tambah 1 10. Dijumlah 5 2 2 1. Oke, udah didapat 1225. Dapat saya tuliskan lagi, 1225 dikurangi 25 dikali dengan 32. Maka seperti di atas tadi, yang terlebih dahulu diselesaikan adalah ini. Maka 25 kali 32 itu 1225, tinggal dikurangi berapa 25 kali 32. 25 kali 32 adalah 800. Nanti adik-adik bisa pakai cara susun. Ini langsung saya kasih jawabannya untuk mempercepat durasi. Kemudian tinggal dikurangi saja. 5 dikurangi 0, jawabannya 5. 2 dikurangi 0 itu 2, kemudian 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 425. Jawaban yang benar adalah D. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ada 10 pena, 7 pensil biru. Persentase dari pensil biru adalah, ini gini maksudnya. Ini dibuat sama saja. Maksudnya ini kan pena, ini pensil. Ini harusnya sama. Ada, kalau saya misal buat saja, ada 10 pena. Kemudian 7 pena, tapi warnanya biru. Berarti ada sisa 3 pena, misal warna merah. Jadi ini mungkin soalnya yang keliru.
Kemudian persentase dari pensil biru adalah, nah caranya yaitu yang dicari persentasenya yaitu 7, kemudian dibagi dengan total keseluruhan. Ini kan totalnya 10. Kemudian dikali dengan 100%. Seperti itu. Ini bisa dibagi 100 bagi 10, nolnya dicoret, tinggal 10, 7 kali 10 adalah 70. Persennya ikut pindah. Maka hasil yang benar adalah B. Nah, bentuk persen dari angka 35. Nah, maka tinggal dikalikan saja ini. 35 itu dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 35, nolnya tinggal ditambah, persennya turun. Maka jawaban yang benar adalah D. Oke. Sedikit penjelasan terkait persen. Persen itu artinya per 100. Per 100 itu sama dengan persen. Lanjut saja nomor 28. Fraksi dari 0,50. Jika konversi pada fraksi biasa, maka hasilnya adalah, ini bentuk soalnya 0,50. Ini dilompati saja dulu. Lanjut ke nomor 29. Bentuk desimal dari 1/8 adalah, oke, ini dibentuk koma, dirubah, ini bentuk pecahan 1/8, kemudian dirubah ke bentuk desimal. Jadi hasilnya 0, ini tandanya koma, koma, koma. Nah, untuk merubah ke bentuk desimal, maka penyebut itu harus dijadikan bentuk puluhan atau 100 atau 1000 atau 10.000 agar bisa dirubah ke bentuk 0, maka ini 8 dikali berapa yang hasilnya bisa jadi 10 atau 100 atau 1000. Kalau 8 itu, kalau 10 dibagi 8 tidak bisa. Kalau 100 dibagi 8 itu sama dengan, bagi 8 itu 1 koma. Oh, nggak bisa, berarti coba 1000 bagi 8. Hasilnya adalah 125. Nah, berarti ini dikali 125. Yang atas, kalau di bawah dikali 125, maka yang atas juga dikali 125. Maka hasilnya 1000, yang atas 1 kali 125, hasilnya 125. Maka ini udah bisa dirubah, tinggal dihitung komanya. Ini ada 1, 2, 3, berarti dimasukkan 1, 2, 3, berarti letak komanya di depan 1, maka 0,125. Maka hasil yang tepat adalah A. Oke, lanjut soal ke-30. Bernilai 75% dengan
Bentar, ini maksudnya apa ini? Bernilai, ini bentuknya koma. Ini mungkin dirubah ke bentuk desimal. Mungkin loh, soalnya karena nggak lengkap ini. Soalnya nggak lengkap. Kalau 75%, 75 per 100 itu sama dengan, kalau dirubah ke pecahan itu sama dengan 3 per 4. Karena ini dibagi 25, yang atas juga 25, maka 3 per 4. Ini mungkin seperti ini. Mungkin loh. Jadi kalau menemukan soal seperti ini ya tinggal dicari pendekatannya saja. Tapi ini bentuk soalnya kurang lengkap dan jawabannya kurang tepat juga. Maka kalau suruh menyederhanakan, 75% itu kan sama dengan 75 per 100 sama dengan 3 per 4. Maka hasilnya ini. Seperti itu. Oke, pembahasan soal cukup untuk nomor 30. Untuk nomor selanjutnya akan dibuatkan pada part berikutnya. Semoga teman-teman semangat dalam belajar dan latihan soal agar mudah dalam mengerjakan dan cepat dalam menghitung soal. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.